Oke, kita siapkan kursi yang cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di di YouTube channel. Masih dengan bidang TIK DPD KMP Kabupaten Bantul. Sore hari ini saya kedatangan tamu agung, tamu besar. Wah, saudara Timotius Suyadi. Kabar ini. Ini orang-orang salaman. Ini menarik karena kalau saya paling senang dengan Kang Timo. Kang Timo ini jiwa sosialnya sejak dalam pikiran. Oh, ada belum dilahirkan sudah ada. Saya melihat itu. Jadi ada panggilan sosial itu langsung dus. Nah, ini kita banyak belajar dengan Mas Timo yang saat ini di DPD KMP Bantul itu jadi wakil ketua bidang mitigasi bencana. Betul. Ya, itu tak ya? Oh, kita aku lupa ini namanya. Ini saya sih lali di mitigasi bencana. Jadi kalau ada apa-apa terkait bencana, ini jangan hanya lewat KMPI-nya, pribadinya saja nggak pakai seragam berangkat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Timo. Apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin? Sebenarnya ini yang ulas kemarin kita sudah pernah podcastan juga ya. Tapi ini karena kemudian sekarang ini musim hujan, Mas Timo ada di Dlingo ini yang notabene banyak tanda petik ya, potensinya banyak. Bisa bercerita dulu apa yang dilakukan KMPI. Oke, Mas Teddy. Selamat siang pada sore teman-teman semua. Kami dari mitigasi bencana Bang Teddy bercerita tentang pandemi COVID dulu. Ya, okay. Karena kalau longsor ini sudah ada longsor hari ini. Sudah. Jadi untuk COVID selama 6 bulan ini kita ada pandemi COVID. Ya. Di mana di Bantul itu ada sekitar 75 desa. 75 desa. Dan 33 pedukuhan dan 17 kecamatan. Itu sangat luar biasa. Harus apa itu Mas Teddy? Saya enggak. Ini kayak kalau ujian saya salah ini. Kaitan dengan pandemi COVID, dari kami DPD KMPI Kabupaten Bantul untuk kami mengedukasi kepada khususnya teman-teman muda FRB Kabupaten Bantul dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sudah dilakukan apa edukasinya dalam apa aja? Ya, yang sudah kami lakukan di beberapa desa, terutama binaan KMPI di Desa Mumpul, FRB Desa Mumpul, yaitu kami adalah bagaimana pentingnya di masa pandemi COVID itu memakai masker yang utama. Kita enggak ya? Takut. Ini ada direkam aja. Direkam. Oke, siap. Direkam tanpa masker. Tanpa masker. Bed ketok ya. Ya. Selain kita harus memakai masker, yang kedua dulu menjaga jarak. Tapi jaga jarak itu kita menghindari kerumunan yang banyak terjadi. Kalau waktu pada triwulan pertama itu sangat-sangatlah itu ditaati karena di rumah nggak boleh pergi ya, itu masyarakat sangat taat sekali. Tapi setelah new normal ternyata luar biasa penyebaran COVID juga sampai kemarin itu ada 190 di Kabupaten Bantul. 190 yang positif. Ini kan sangat tragis menurut saya. Kita ada loh yang betul catat saja. Ada teman kita ya. Dulu kita pernah sampai 20 Mas Teddy, tapi saat ini melonjak luar biasa. Kaitannya mungkin dengan kurangnya hati-hati. Karena tadi ya, gesekan antar manusia banyak. Ya, kadang-kadang memang pengertian yang normal itu sangatlah, wah ini sudah bebas, ada penyakit dan sebagainya. Dikira sudah selesai, padahal malah nah ini yang menjadi problema kita, terutama di DPD KMPI kita di bidang mitigasi bencana. Tapi sebenarnya persoalan yang tadi kemudian selalu banyak kerumunan dan seterusnya itu, apa karena mereka sudah yakin coronanya nggak ada atau memang sudah bosan gitu? Ya menurut saya setelah kami beberapa berkunjung itu bosan ya. Aneh di rumah mau apa dan sebagainya, ngapain, terus kebutuhan hidup juga sangat banyak dan sebagainya, sehingga mau tidak mau harus keluar rumah itu. Dan tapi terjadi sosialisasi dan banyak kerumunan. Tapi persoalan pandemi COVID ini yang paling urgent kalau kita bicara dampak bencananya bagi banyak orang selain karena kemudian dia positif kena corona apa gitu. Dampak yang tercatat misalnya. Kalau dampak dari COVID-19 menurut saya banyak sekali. Karena COVID-19 itu membuat semua tidak nyaman. Nah, ada kutip adalah seperti cara kita sekarang teman-teman dari mahasiswa juga sekolahnya lewat online dan sebagainya, itu dampak yang kita rasakan. Akhirnya orang tuanya sangatlah kerepotan. Betul pulsanya itu Mas Teddy. Jadi memang itu yang menjadi dampak. Yang selanjutnya adalah memang terus kayaknya ada hubungan dengan teman dan sebagainya. Akhirnya
masa menurut saya itu akhirnya akan jauh. Oke. Akan jauh seperti ini, dampak-dampak HP dan sebagainya itu juga sangat sosial seperti itu. Pengaruh. Jadi kita seperti manusia yang individual. Saya tidak usah. Dan juga orang tua susah mengecek Mas Rudi. Nah, karena kan bila teman-teman bilang kadang-kadang anak-anak itu wis wong tuane ngomong lagi ngopo sinau kuliah dan sebagainya, padahal bukan kuliah. Saya tanya ini. Ini saya tanya, penasaran ini. Mbak Dwi penasaran nggak? Penasaran? Saya kira bisa dimetkan dengan program Mbak Dwi untuk dirimu selanjutnya. Karena hari ini kami juga menangani seperti kemarin yang saya program Mas Teddy. Hari ini baru terjadi di Dirimu, sehingga harapan kami nanti juga dampak dari ini kan orang tuanya tahu nih jaga marwah, tenang saja. Ya belajar kelompok. Bisa ya? Ini teknik ini, tanya ini, kasih nama. Aduh, Mbak Dwi seneng banget ini advokasi dari dia. Tapi gini, mungkin kalau kita bicara kembali ke persoalan bencana selama konflik, apakah kemudian ada kerusuhan atau mungkin ada kejahatan atau gimana gitu? Kalau kerusuhan enggak, tetapi bencana juga. Ya betul. Tapi akibat COVID juga ada sering kesenjangan sosial. Pasti ya. Karena banyak bantuan-bantuan yang tidak mengenai sasaran. Itu sehingga saya tidak disasar. sama Mas tidak apa. Tapi saya nggak masalah. Kalau bisa saya mau nyasar. Ya, itu luar biasa. Tolong dibantu. Kolek. Lucu nih, makanya saya tersedut. Oke. Iya. Kalau kemudian selama ini KMP ini ya, kalau kembali ke anggap konflik sudah selesai nih, dan menjadi yang sudah dikerjakan KMP selama sebelum pandemi apa aja nih? Kalau sebelum pandemi ya, yang pertama adalah desa binaan. Desa binaan. Di Muro, di Gundong, itu dua yang menjadi sampel. Sebenarnya dengan KMP juga kontribusi baik di Muro maupun di desa Muro. Langsung kita juga membantu. Kalau di Muro ada dapur umum dan juga tempatnya Mas Teddy di Gundong itu ada dapur umum, dan saat ini juga masih jalan seperti itu. Setiap digunakan ketika ada bencana. Dipinjam boleh, tapi nek rusaknya nah gue bencana kalau digunakan kan leru. Maksudnya di NBU apa Mas Teddy? Bencana Oke, yang lain kemarin programnya ada yang dropping air. Ya, luar biasa teman-teman KMP beberapa tahun ini. Tapi tahun ini absen. Tahun ini nggak ada kekeringan Mas Teddy karena ada COVID sehingga itu kenapa ada hubungannya ya? Ada hubungannya apa? Ini adanya yang berkuasa menurut saya. Iya. Jadi ada pandemi COVID, akhirnya ini juga tidak terjadi kekeringan. Kalau ada Mas Teddy, itu banyak sekali terkuras tenaga. Sudah kena konflik, kekeringan, kekeringan dan sebagainya. Dan ini musim hujan tentunya tanah longsor yang patut diwaspadai. Mas Timo ini ada tanah longsor detik ini langsung di sana. Langsung ke sana gitu. Langsung longsor. Ini jangan salah, makanya tadi saya sampaikan bukan hanya di otak dan hati, belum lahir aja dia sudah punya jiwa sendiri yang dipanggil itu orang mungkin nolak. Nah oke, silakan cerita tentang ini karena kalau kemudian potensi longsor banyak, banjir longsor. Ya khususnya di Kabupaten Bantul, mapping dari teman-teman untuk para kekeringan. Ya. Kekeringan kami mappingnya yaitu ada beberapa kecamatan atau desa di Piungan, di Mogiri, Bundong maupun di Dirimu. Tetapi kalau untuk longsor memang Bundong sendiri juga ada, terus Dirimu juga ada, terus Piungan itu yang kami kategorikan tanah longsor. Jadi musim-musim yang seperti ini mulai hujan itu kita harus waspada. Dari perkiraan cuaca karena katanya ada badai lanina. Ya Lanina. Jenenge apa Mas? Badai lanina. Badai. Badai serem banget. Badainya namanya bagus tapi merusak. Iya ini bulan merusak jenenge apa sih? Diperbaik namanya baru rusak. Kacau juga ini. Tapi menarik juga ya kalau tadi diperhatikan, kalau ada situasi di mana kalau kekeringan sampai kering total. Tapi ketika ada hujan sampai longsor banjir, apa yang kemudian mempengaruhi pengalaman selama ini? Itu akibat karena kekeringan, masa keringnya beberapa bulan itu tanah kan rata-rata Mas. Oke. Tanah
harta-harta seperti itu di mana-mana hutan, sehingga ke curah hujan turun ya mau tidak mau langsung itu masuk ke retakan itu sehingga terjadi tanah longsor karena tanyanya itu berbatuan di bawahnya sehingga akan terjadi langsung longsor di bawah arus. di daerah Dino paling banyak. Kalau ini yang terakhir ini di mana secara kasus? Terakhir itu tetap Dino kemarin tahun kemarin itu sampai sehari Mas Teddy itu ada 37 titik di kecamatan Dino. Ketika terjadi tanah longsor ini apa yang terpengaruh? Maksud saya misalnya dia rusak rumah atau tutup jalan? Ada beberapa yang jelas rumah terus akses jalan itu yang membuat putusnya ekonomi sehingga Ada korban jiwa? korban jiwa tidak ada. Artinya tapi ada nggak sih sebenarnya upaya-upaya pencegahan? Karena kan sulit juga ya kalau bencana kekeringan, sebelum kekeringan kita bisa dropping tuh, atau kita bisa membangun kanal air. Tapi kalau longsor, apakah ada tanda-tanda alamiah yang bisa kemudian, ayo kamu jangan di sana? Kalau longsor sebenarnya itu ada tanda-tanda Mas Teddy. Oke, ada juga. Ada tanda-tanda. Misalkan kalau musim hujan seperti ini ada tanda-tanda. Jadi biasanya kayu yang kayu-kayu yang tidak dilihat. Kayu itu kalau sudah ada kemiringan. Oh ya. Jadi biasanya kayunya juga, tapi di situ sudah ada kemiringan. Berarti itu tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Atau mungkin kerikil berhamburan di tanah, di jalan misalkan. Itu pasti atas akan terjadi. Sudah ada terjadi retakan. Ini kayak gini kan perlu bisa sama teman-teman Ya. yang menyaksikan ini. Kalau ini saya juga sudah mau longsor ini. Sudah Apalagi saya tadi. Ini kemiringan saya sudah seperti ini. Susah ini saya. Tanda-tanda yang Anda itu tegap terus. Kamu begini tegap kan. Jiwanya sosial. Kang Timo, oke, tapi kalau kemudian bicara kaitan dengan apa ya istilahnya merangkul teman-teman di KNPI maupun di luar KNPI untuk memiliki kepedulian sosial terkait bencana, khususnya dalam terhadap bencana, apa saja yang sudah dilakukan atau apalah cerita tentang itu? Kalau khususnya di desa binaan KNPI Mas Tadi, untuk pengurangan resiko bencana kami tanamkan sudah terbentuk di dusun masing-masing. Setiap dusun juga ada. Artinya ketika ada terjadi sesuatu di dusun jalan dulu. Jalan. Percontohan di dusun Mundok, desa Mundok. Kalau desa Mundok semua sudah ada. Tiap dukuhan ada 11 dukuhan, di situ sudah kami buat koordinator, sehingga koordinator itu bertanggung jawab penuh untuk melaporkan segala sesuatu. Atau mungkin kalau ada tanda-tanda bencana langsung disertai dulu kita menarik juga ini. Kalau yang di Bantul apa itu sudah semua ada atau baru di Mundok? Kalau di Bantul khususnya FPRB tingkat desa itu sekitar baru 40-an Bang Dedi. Jadi masih PR kita, FPRB kabupaten maupun itu masih sisanya itu karena ada 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi menjadi PR kita bersama. Reaksi cepat terhadap bencana itu penting banget untuk menyelamatkan nyawa. Orang pertama, itu kan bencana harus berbeda. Ya apalagi di Bantul ya Mas Adi. Itu sangat langganan sekali. Baik dari bencana. Ternyata kita langganan, udah selesai langganannya. Langganan bencana iya. Kekeringan juga ada, banjir juga ada, Pak Teddy. Angin juga ada. Ini kan apa ini? Jadi sangat langganan sekali. Tapi di Bantul khususnya di bagaimana cara menangani kebencian juga itu sangat terlatih Bang Teddy. Jadi tidak akan khawatir. Misalkan ada bencana itu langsung kita sigap. Karena sudah ada tekniknya dan sebagainya. Ini menjadi percontohan juga khususnya di Kabupaten Bantul. Bagaimana Bantul itu sangat cepat sekali untuk mengatasi bencana-bencana yang ada di tingkat kabupaten. Saking wapaknya Kang Timo terhadap persoalan mitigasi bencana, tidak ada yang berani memindah posisinya di KNP itu ke lain bidang. Kalau Mbak Dwi bisa di sini. Kalau dia nggak bisa. Karena dia nggak bisa, yang paling ngerti soalnya persoalan bencana. Tapi kalau ada pertanyaan dasar ketika ada suatu bencana, saya nggak ngerti nih, nggak ngerti cara evakuasi, nggak ngerti cara menyelamatkan apa yang harus saya lakukan sebagai orang awam yang bilang-bilang bodoh. Orang bodoh berarti ini. Iya, saya bertanya. Karena saya karena tahu berarti. Jadi sih begini, kami tanamkan di dalam kepengurusan FPRB, kalau khususnya di desa binaan KNPI, itu memang bagaimana masyarakat awam yang tidak tahu tentang kebencanaan atau tiba-tiba nanti kalau bencana seperti apa itu dan sebagainya. Pertama adalah penyelamatan diri, dalam arti jiwa. Yang penting kan jiwa Bang Teddy. Kalau harta dan sebagainya nomor 1. Nomor 2. Jadi
kampanye loh Mas Adi Nomor 1 sudah keluar, sudah aman dari bencana, ambil nomor 2 persoalan data. Jadi memang yang pertama adalah selamatkan jiwa dulu. Oke, ini bukan kampanye. Kampanye. Bantu kalau bisa. Nomor 1 selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa, nomor 2 Baru ada kendala. Ada kendala itu menurut saya memang ada beberapa hal, misalkan dalam bencana itu kita kategorikan Mas Adi. Jadi tidak uang dan sebagainya, tapi surat-surat penting. Oke. Ya perlu diselamatkan. Surat-surat penting, misalkan sertifikat, ya, ijazah, sebagainya. ijazah penting Mas. Ijazah itu untuk sekolah ya. Nanti nggak bisa kuliah. Tidak bisa punya. Dan itu saya nggak punya. Foto Mas Adi. Sama mulai dua ya punya yang mana. Oke. Ijazah, ada lagi yang mungkin yang harus diikat lagi. Itu surat-surat penting dan sebagainya. Terus kita tiap perbukuan tentunya di desa binaan kami kita sediakan tas P3K. Tas P3K tiap perbukuan itu kami berikan 2. Jadi perbukuan ada, terus PFPRB juga pegang. Jadi kalau ada bencana selalu sigap. Ada di situ ada komplit Makanan apa? Ini yang diselamatkan tadi. Ya ini obat-obat yang kita sediakan, obat-obatan di P3K dan sebagainya. Kita sudah akan melakukan. Apa yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat tentang mitigasi ini? Itu pertanyaan yang paling penting. Mitigasi ini apa? Dan apa yang tidak mereka ketahui? Ya sebenarnya mitigasi adalah bagaimana kita mengidentifikasi awal bencana. Jadi kita mapping dulu kan tadi. Kami di Mundo itu kami mapping sekitar 3 bulan dengan pelatihan seperti itu bagaimana desa yang potensi bencana itu seperti apa. Oh, berarti bisa menentukan ya desa A itu kemungkinan kena bencana A. Betul bisa. Jadi kalau di Delingo khususnya Kecamatan Delingo itu sudah dikategorikan yang Mundo, yang Jatimulyo itu sudah bencananya pasti beda-beda. Jadi kita sudah hafal kalau angin ini pasti nanti lewatnya sana. Oh, lewatnya sana ya. Bisa dicegat gitu. Ya, ini karena sudah hafalnya sehingga seperti itu. Jadi karena angin itu kan ada hubungannya dengan ini ya, kontur tanah. Betul ya. Menariknya di ilmu mitigasi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang mitigasi, nanti setelah ini kita akan membahas tentang mitigasi khusus dengan Bang Timo dan kawan-kawan di FPRB dan pemuda tanggap bencana. Tapi apa closing yang akan disampaikan ke teman-teman pemirsa? Jadi kami dari mitigasi bencana DPDKM Bantul itu mengharapkan pertama di masa pandemi COVID, marilah kita kaula muda tentunya untuk mengedukasi pada masyarakat semua untuk kita menggunakan masker. Yang kedua adalah marilah kita tetap waspada karena bencana itu tidak dinyana Bang Teddy. Tidak dinyana tiba-tiba karena namanya bencana tiba-tiba sehingga kita harus tetap waspada, siaga. Itu yang kami harapkan. Ya. Jadi seperti itu Bang Teddy. Terima kasih Bang Timothy Suyati, teman akrab saya dari Lampir juga banget. Ilmunya banyak dan saya menghargai banget waktunya yang sangat sibuk meluangkan waktu berpodcast Ria dengan KMP Bantul hari ini karena ini adalah bagian kita beramal kebajikan dan ilmu. Terima kasih telah menyimak waktu. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Pak Kaca bilang sih. Alfa-Fatihah. 20 menit juga saksus. Kamu timur. Selanjutnya. Selanjut.